objek maupun latar di sini. Coba saya tes turunkan. Kalau saya turunkan maka latarnya akan nampak. Ya, saya naikkan ke sekitar 60. Nah, seperti itu. Kemudian objeknya saya naikkan ke 30. Ya, seperti ini. Kemudian checklist. Nah, kemudian klik lagi pada video rekaman kita perbesar. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian checklist. Oke. Berhubung karena video ini ada yang harus dihapus, maka sini saya akan cek dulu bagian-bagian mana yang akan dihapus. Oke, dari sini saya akan hapus. Klik pada video, kemudian pilih ikon gunting atau cut. Nah, kemudian pilih pangkas ke kiri. Oke. Setelah itu videonya kita klik tahan, drag, tarik ke depan, masukkan ke dalam. Ya, seperti ini. Kemudian backgroundnya saya perpanjang dulu. Menyesuaikan dengan video. Oke, seperti itu. Kemudian untuk background papan tulisnya saya perpanjang lagi. Nah, pilih papan tulisnya. Kemudian klik tahan dan tarik ke kanan. Perpanjang. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih checklist atau centang. Bu Trisna, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Oh iya. Mohon maaf ini agak lambat operasinya. Suaranya kurang jelas. Maaf, suaranya kurang jelas. Kecil sekali suaranya. Halo? Oh, mungkin Pak Samrin bisa dikeraskan sedikit volumenya, Pak. Ada yang kurang jelas katanya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, saya akan naikkan sedikit volume suara saya. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kemudian di sini saya rekaman suaranya itu terpisah, video sama suara terpisah. Karena saya menggunakan dua handphone,
satu handphone untuk saya rekam video itu saya tempatkan di tripod. Kemudian untuk rekaman suara saya menggunakan HP yang ini yang tampil di layar yang sementara saya pegang. Oke. Kita pilih audio untuk cari hasil rekamannya. Pilih folder. Nah, kemudian cari tempat file atau folder di mana file itu berada. Saya simpan di ekspor. Nah, ini hasil rekamannya. Rekaman 4. Klik. Kemudian pilih ikon tambah. Ini. Oke, seperti itu. Kemudian checklist. Oke, suaranya sudah masuk. Namun di sini suara belum sejajar atau simetris dengan ucapan atau apa yang saya sampaikan. Jadi kita harus sesuaikan lagi. Coba saya dengarkan suaranya dulu. Coba saya play dulu ya. Gak bisa dengar ya, Bu? Enggak, Pak. Enggak kedengaran ya? Suaranya. Enggak ada suaranya. Oh iya, mohon maaf. Ini operasinya di HP, jadi suaranya keluar di HP, tidak kedengaran di laptop. Saya lanjut aja Sudah ya. Sudah kedengaran, Pak. Sudah dengar ya? Ya. Bukan maksudnya suara di video editing ini. Sudah, tapi kecil, Pak. Kecil Iya, banget. iya. Mohon maaf. Soalnya ini di HP. Ya. Iya. Mungkin nanti bisa disesuaikan saja. Kita lanjut saja. Karena ini bukan aplikasi di komputer. Ini seharusnya edit di HP, cuman saya menggunakan komputer. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita masukkan teks, bisa juga icon. Sebelumnya rekaman video saya ini saya geser dulu ke kanan sedikit. Ya, yang ini saya geser agak ke kanan. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan teks. Nah, untuk teks, kembali lagi. Bisa ya. Mungkin pengaruh jaringan ya. Jaringan saya juga agak kurang bagus. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan potong karena ini tidak dipakai. Video ini akan saya hilangkan yang di depan. Oke, pilih ikon gunting supaya video yang tidak dibutuhkan kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ya, background utamanya juga potong untuk menyesuaikan dengan video.
Nah, seperti ini. Videonya saya tarik ke kiri, menyesuaikan dengan background. Ya, seperti itu. Sahabat Rumah Belajar, HP ini saya gunakan untuk merekam suara saya untuk nanti digabungkan dengan video yang akan saya edit. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, untuk memasukkan teks, pilih kemudian pilih teks. Nah, di sini silakan klik materi yang akan disampaikan atau dijelaskan. Sini sebagai contoh saja. Kemudian klik pilih. Oke. Setelah itu lambat, ya seperti ini. Klik tahan, kemudian geser pada posisi yang diinginkan. Kemudian kita bisa pilih jenis huruf di sini. Kita klik. Bu Trisna, waktu saya masih ada ya? Oke, kemudian pilih tulisan sesuai dengan keinginan. Masih Pak, sekitar 4 menit lagi untuk pemaparan materi, kemudian sampai jam 10 untuk tanya jawab Pak. Oh iya. Kalau gitu saya singkat saja, nanti kita lanjut di tanya jawab untuk perjelas. Oke, kemudian klik. Nah, seperti ini. Untuk animasi, bisa klik pada teks. Animasi di sini ada animasi masuk, ada animasi keseluruhan, kemudian ada animasi keluar. Misalnya pilih animasi masuk. Kemudian ini ada memudar, dia masuk memudar, kemudian ada pop dan seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian untuk durasi animasi masuknya di bagian bawah ini bisa Bapak Ibu geser ke kanan untuk memperlambat atau geser ke kiri untuk mempercepat animasi masuknya. Kemudian klik centang. Oke. Untuk teks bisa juga kita tambah model teks ini supaya ada garis luarnya. Bisa pilih ikhtisar. Kemudian pilih warna. Ini untuk garis outline-nya. Kemudian pilih yang warna hitam ini.
untuk menampilkan menu warna atau pilihan warna. Ya, di sini kita bisa sesuaikan. Sini saya coba untuk pakai warna merah. Kemudian checklist. Oke, seperti itu. Kita checklist. Kemudian coba kita apply. Ini Tapi mohon maaf suaranya tidak kedengaran. merekam suara saya untuk nanti Ini digabungkan suara dengan juga belum video yang akan apa saya edit. sama Oke, dengan lanjut. ucapan dari bibir saya. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Oke, mungkin sementara demikian. Kita lanjut ke tanya jawab. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf karena ada kendala teknis terkait dengan penyampaian saya. Karena ini saya menggunakan sistem cloud HP ke laptop menggunakan kabel USB. Mungkin agak lag, agak lambat. Kemudian mungkin juga pengaruh jaringan, jadi saya mohon maaf. Ya, sementara saya kembalikan ke Ibu Livia. Terima kasih. Terima kasih Pak Samrin atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi sangat menarik sekali ini ya. Kita bisa membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan HP saja. Ya, silakan kepada Bapak Ibu peserta yang barangkali ingin bertanya, dipersilakan. Tanya Bu. Ya, silakan Kak Gufron. Ya, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Samrin. Waalaikumsalam Pak Ahmad, Pak Gufran atau Pak Gufran nih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya sebenarnya baru saja mendownload kiriman senam sampean yang di grup itu. Ternyata berbeda dengan aplikasi yang sudah saya miliki. Karena dari kemarin aplikasi yang saya miliki agak sulit saya mengoperasikannya. Ternyata setelah saya download punya Pak Samrin ini cukup mudah. Tapi karena praktek yang langsung ini tadi agak terbatas waktu, jadi mungkin kita kendalanya ya cara mengedit dan lain sebagainya, terus menambah apa namanya perangkat-perangkat yang kita miliki di dalamnya itu kan itu kayaknya masih menjadi kendala buat kami, Pak. Kayaknya Bu Trisna mungkin perlu waktu penambahan mungkin ya sehingga kita bisa praktek yang lebih. Itu Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang atau saran yang cukup bagus. Ya, sebenarnya ini kalau praktek waktu memang kurang. Kemudian berhubung juga tadi agak lag atau lambat juga. Tapi saya upayakan untuk nanti buat video tutorialnya dan saya akan kirim ke grup. Supaya Bapak Ibu mungkin bisa nonton langsung bagaimana cara membuat teks berjalan dan lain-lain sebagainya. Kemudian tadi juga masih belum jelas terkait dengan keseimbangan atau persamaan suara dengan ucapan. Itu juga belum sama tadi, belum jelas. Nanti saya akan buat tutorial lengkapnya.
Nanti saya kirim ke grup supaya Bapak Ibu bisa langsung. Ya, Bu. Iya, Bu. Demikian Pak, karena waktu juga ada terbatas. Ya Pak, mungkin tutorialnya kita tunggu. Siap. Nanti saya ke grup. Terima kasih. Ya, makasih juga Pak. Ya, betul ya Pak Gufron ya. Memang rasanya kurang waktu, sekarang pengen belajar lagi. Pengen waktu tambahan. Ya, terima kasih Pak Gufron. Mungkin dari peserta yang lain? Ibu Ana Kristina mungkin? Kade Ari Giri? Mau bertanya mungkin? Pak Dharma Putra? Halo Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Mungkin sudah tidak ada ini Pak. Berarti Sudah kita tidak ada ya? cukupkan ya. Ya, untuk pemateri yang pertama, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, untuk sesi ini bisa kita akhiri. Kemudian sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin di sesi kedua ini Ibu Eva sebagai moderator ya. Ibu Eva. Ibu Eva saya jadikan presenter dulu. Kok sepi? Halo Bu Eva, silakan Bu Eva jadi moderator untuk sesi yang sekarang. Ada yang buat. Nu kene nu rapat ada yang. Nah. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Sudah Bu? Ya. Sudah. Terima kasih
Hari ini kita akan memulai sesi kedua. Pada sesi ini pemateri yang disampaikan oleh Ibu Putu Trisna, yang mana untuk pemateri kali ini menekankan pada penggunaan video scribe. Baik, kami persilakan Ibu Putu Trisna Sulistian untuk memberikan materi untuk sesi kedua. Terima kasih Bu Epa atas kesempatan yang diberikan. Saya ralat sedikit materi hari ini, saya pemanfaatan rumah belajar ya Bu. Maaf ya, yang salah baca player ya. Iya ya Bu. Jadi ya, lanjut Bu. Nih teman-teman, sekarang saya akan berbagi sedikit tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Jadi bagaimana sih rumah belajar itu? Ya Bapak Ibu, selama sekitar 6 bulan ini kita sudah mengadakan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, sejak diumumkan kasus COVID-19 yang pertama kali oleh Presiden, yakni di pertengahan bulan Maret kemarin, itu kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih yang terjadi? Ternyata setelah dievaluasi 6 bulan pembelajaran jarak jauh ini, menurut hasil survei dari UNICEF, ternyata sebagian besar siswa itu merasa tidak nyaman belajar di rumah, kurang mendapat bimbingan guru, dan juga dari sisi orang tua juga belum siap untuk menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Belum lagi permasalahan tentang bagaimana beradaptasi dengan perkembangan TIK. Nah, dari sisi guru, ini hasil survei dari KPAI juga menyatakan bahwa ternyata sebagian besar guru masih belum siap dengan pembelajaran jarak jauh. Yang dimana pembelajaran jarak jauh itu mempersyaratkan kreativitas, inovasi, memanfaatkan berbagai platform dan sumber belajar digital. Nah, untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah sudah menginisiasi beberapa kebijakan, diantaranya adalah dengan merekomendasikan pemanfaatan rumah belajar. Nah, rumah belajar itu sendiri adalah portal pembelajaran resmi milik Kemdikbud yang memiliki berbagai fitur dengan konten yang sangat berkualitas, dapat diakses secara gratis, dan juga dapat diakses dengan menggunakan kuota belajar yang disalurkan oleh pemerintah. Nah, portal rumah belajar tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai model pembelajaran inovatif, diantaranya Discovery Inquiry, Flipped Classroom, Project Based Learning, Blended Learning dengan blog, pembelajaran berbasis game, dan juga pendekatan atau model SOLE, yakni Self-Organized Learning Environment. Nah, itu semua pembelajaran inovatif dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan rumah belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah, jika Bapak Ibu ingin mengakses portal rumah belajar dari Kemdikbud, itu bisa dengan cara mengklik di kolom pencarian browser Bapak Ibu, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. belajar.kemdikbud.go.id. Nah, bisa langsung dipraktekkan sekarang ya, mungkin dari HP Bapak Ibu atau dari browser laptopnya, bisa langsung dicari belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi di sana selain dari laptop, kita juga bisa mendapatkan rumah belajar itu dari HP. Dengan cara mengunduh untuk HP Android di Play Store ya. Silakan Bapak Ibu langsung ketik saja rumah belajar.
Nah, itu sudah tersedia di Play Store, jadi sangat mudah sekali, nanti tinggal diinstal saja di HP-nya. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam portal Rumah Belajar tersebut? Yuk kita coba lihat. Nah, portal Rumah Belajar itu sendiri ada fitur utama dan ada fitur tambahannya nanti. Fitur utama dari Rumah Belajar itu diantaranya adalah sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Nah, yang pertama ada fitur sumber belajar. Jadi kalau dari halaman website tadi, Bapak Ibu yang mencari lewat browser, itu jika digeser turun, di scroll ke bawah ya, itu akan ada pilihan-pilihan fitur. Nah, kita klik di gambar yang berwarna biru, itu adalah sumber belajar. Kita klik pada bagian coba sekarang. Nah, itu adalah fitur sumber belajar Bapak Ibu ya. Di sumber belajar ini sudah disediakan berbagai macam konten pembelajaran dengan media yang beragam, di antaranya ada video pembelajaran, ada audio, dan juga ada laman pembelajaran interaktif. Di mana sumber belajar ini bisa dimanfaatkan bagi guru, peserta didik, maupun siswa, maupun masyarakat umum ya. Jadi siswa yang bisa mengakses di sana dari semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bahkan sudah ada juga sumber belajar untuk SLB di sana. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung di sana. Jika mengakses menggunakan laptop, dari browser laptop akan muncul tampilan yang seperti di sebelah kiri ini. Jadi, yang pertama bisa pilih tingkat pendidikan di sini, disesuaikan. Misalnya SD atau SMP gitu misalnya, tinggal klik saja. Sedangkan kalau mengakses yang dari HP, itu nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, sama juga kita tinggal klik di sini, misalnya SD, klik begitu ya dari HP-nya. Ini juga bisa di-sharekan di browser, jadi tinggal klik saja, sangat mudah sekali. Kemudian setelah itu memilih kelas, pilih mata pelajaran, dan tampilkan topik. Ini tampilan dari HP Bapak Ibu ya. Nah, pertama pilih kelas di sini. Misalnya kalau saya kelas 6 gitu umpamanya ya, karena saya mengampu kelas 6, saya klik, kemudian pilih mata pelajarannya di sini. Misalnya saya mau cari video atau multimedia interaktif tentang matematika gitu misalnya. Jadi saya klik di sini matematika, kemudian tampilkan topiknya. Nanti sudah muncul di sini, kita tinggal pilih saja. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contoh dari pembelajaran interaktif, yang ini contoh video. Jadi di sini bisa kita bagikan langsung kepada peserta didik kita misalnya, atau mau diunduh jika ingin dimanfaatkan secara offline. Jadi ini sudah bebas disebarkan atau digunakan karena konten-konten yang ada di dalam sumber belajar ini sudah bersifat open source atau berlisensi terbuka ya Bapak Ibu, jadi sudah bebas kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, selain fitur sumber belajar, di Rumah Belajar di sana juga ada fitur bank soal. Bank soal sama juga kalau dari web, kita klik saja, coba sekarang. Di sana akan ada nanti berbagai jenis latihan, misalnya latihan ulangan harian, latihan ujian, sudah ada.
Ini tinggal dibagikan saja kepada peserta didik kita. Nanti mereka bisa langsung mengerjakannya di sini dan langsung mendapatkan hasilnya nanti di akhir. Nah, Bapak Ibu yang ingin menjadi kontributor atau pembuat soal, silakan boleh juga ya. Kalau membuat soal nanti di sana tinggal mendaftar saja dengan akun Google, sangat mudah. Jika sudah memiliki akun, sudah bisa nanti kita tinggal klik di sana tambah soal. Kemudian di sini yang sedang ditayangkan adalah ada berbagai mata pelajaran ya. Kita tinggal pilih, tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau mata pelajarannya sudah diklik, di sini juga ada berbagai latihan. Kita tinggal pilih soal, klik lihat. Nah, langsung bisa mengerjakan di sini ya. Jadi nanti siswa kita di sini langsung menjawab dan di akhir nanti langsung mengetahui hasil latihannya. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru yang ingin menjadi kontributor soal. Dengan menggunakan akun Google, kemudian login dengan username dan password yang sudah dibuat, kemudian klik tombol buat, lalu upload. Nah, itu sangat gampang sekali. Nah, kemudian selain dari sumber belajar, bank soal, ada juga laboratorium maya. Nah, ini juga fitur utamanya ya Bapak Ibu. Laboratorium maya ini adalah sebenarnya bukan sih pengganti laboratorium yang real ya, tapi dia lebih bersifat ke pelengkap. Jadi kalau misalnya di sana ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh laboratorium real, itu bisa mengunjungi laboratorium maya. Atau dimungkinkan juga untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium, bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi di sini nanti peserta didik kita bisa melakukan simulasi praktikum. Praktikum laboratorium, misalnya rangkaian listrik, itu misalnya. Dan masih banyak lagi praktikum-praktikum lain yang bisa disimulasikan. Itu sudah konten-kontennya sudah disajikan secara interaktif, menarik, dan langsung juga disediakan lembar kerja siswanya di sana. Jadi Bapak Ibu guru tinggal pada saat persiapan praktikum itu dipersiapkan dulu lembar kerja siswanya, di print gitu misalnya, atau di share lewat grup WA. Nanti anak-anak mempraktikannya sudah memiliki pedoman berupa LKS. Nah, ini ya pelengkap. Jadi laboratorium maya itu adalah pelengkap sumber belajar peserta didik, kemudian membantu peserta didik kita untuk mempelajari model fenomena alam yang bersifat kompleks. Di antaranya di sana ada percobaan daya hantar listrik larutan, grafik persamaan kuadrat, uji kandungan protein dalam makanan, dan lain sebagainya. Di sini masih bisa diklik lagi ke bawah. Masih banyak sekali jenis-jenis praktikum yang bisa diakses oleh anak-anak. Nah, itu tadi yang fitur utama ya. Sebenarnya selain dari laboratorium maya, sumber belajar, kemudian bank soal, masih ada lagi satu sebenarnya kelas digital. Tapi itu nanti secara spesifik akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Eva. Karena nanti itu lebih memerlukan ini ya, lebih mendetail penjelasannya. Jadi untuk fitur rumah belajar yang satu lagi tentang kelas digital atau kelas maya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Eva. Nah, sekarang di sini kita sudah menginjak ke fitur-fitur tambahannya. Fitur tambahan apa saja yang ada di rumah belajar? Di antaranya ada buku sekolah elektronik. Nah, buku sekolah elektronik ini sangat berguna sekali, apalagi di zaman sekarang siswa kita tidak datang ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup bagikan buku dari buku digital ini, dari buku sekolah elektronik ini.
sudah ada mulai dari buku PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu sudah ada, dan pilihan kurikulumnya juga ada di sana. Mungkin sebentar lagi kita bisa lihat langsung ke websitenya ya supaya lebih jelas. Jadi sekarang yang ini saya lanjutkan aja dulu. Nah, ini fitur tambahan juga Bapak Ibu ya, fitur tambahan namanya peta budaya. Peta budaya ini apa sih? Jadi di sana ada peta memang Bapak Ibu. Yang setiap provinsinya itu kita bisa klik nanti di sana. Langsung nanti muncul budaya-budaya apa saja yang ada di daerah tersebut. Misalnya alat musik, tarian, makanan khas. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan guru, siswa, dan masyarakat tentang pengetahuan keragaman budaya. Nah, kebetulan juga ini sekitar tahun lalu rasanya itu sebelum pandemi, kami pernah mendapatkan diklat untuk membuat konten dari peta budaya ini. Jadi Bapak Ibu bukan hanya bisa membaca-baca saja dari peta budaya ini, juga bisa menyumbangkan isi konten budaya dari daerah kita apa. Misalnya yang belum diangkat di sana, kalau mau kepung dari Jemberana rasanya sudah masuk di peta budaya, itu saya sudah dapat cek. Yang belum rasanya jegok. Jadi pada saat diklat itu saya juga pernah mengajukan jegok, saya mencoba buat ulasannya dari sudut pandang masyarakat Jemberana ya, seperti apa sih jegok, tapi belum termuat. Mungkin itu nanti akan diseleksi dulu ya, konten yang kita ajukan di peta budaya ini akan diseleksi dulu oleh pemilik dari peta budaya ini. Kalau sudah dipandang layak mungkin nanti akan ditampilkan. Jadi Bapak Ibu guru silahkan mencoba ingin menampilkan apa, misalnya melayang-layangan gitu misalnya ya, belum dibahas di peta budaya, jadi bisa kita buat artikel dan upload di sini. Nah, kemudian ada juga karya bahasa dan sastra. Nah, kebetulan di sini saya tahu juga ada beberapa teman yang suka ya, hobi menulis puisi, ya, karya-karya sastra itu. Silahkan diajukan di sini. Jadi kita juga bisa sebagai pembuat konten di sini. Seperti misalnya ada buku antologi puisi di sini. Ragam Jejak Sunyi Tsunami. Itu adalah sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita waktu di Aceh itu. Nah, jadi selain kita bisa baca berbagai karya di sini, juga kita bisa mengunggah karya begitu ya. Nah, kemudian ada fitur tambahan juga pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya di sini ya. Nah, seperti sekarang saya, Bu Eva, Pak Samrin, dan sahabat rumah belajar yang lainnya, kenapa sih bisa sampai ada di sosialisasi rumah belajar saat ini? Nah, pada awalnya itu adalah dengan memiliki akun, sebuah akun di PKB dari rumah belajar ini. Nanti bisa Bapak Ibu akses lewat Simpatik. Ya, alamat webnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jika baru pertama kali misalnya, silahkan klik daftar. Jika sudah memiliki akun, silahkan klik masuk. Jadi di sana nanti ada berbagai pelatihan. Sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud, yang dulu namanya Pustekom, Bapak Ibu ya. Sekarang namanya Pusdatin. Di antaranya yaitu ada diklat pembatik, seperti yang kami ikuti saat ini. Nanti setiap ada pelatihan yang baru, itu akan diupdate di sana, muncul di sana. Jadi kalau kita memang persyaratannya memenuhi, terus wilayahnya juga memenuhi, itu kita bisa mendaftar sebagai peserta. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, diklatnya tentu gratis ini semuanya. Daripada Bapak Ibu mungkin yang senang ikut diklat gitu, yang senang belajar ya, daripada ikut diklat-diklat yang berbayar, ini sangat bagus sekali kita ikut di Simpatik ini.
sangat banyak informasi diklat. Itu rata-rata dapat sertifikat 32 jam, dan itu sertifikatnya berskala nasional, Bapak Ibu. Nah, saya sangat berharap juga sesuai dengan harapan Bapak Ketua PGRI juga kemarin, yang mengharapkan semoga nanti semakin banyak guru-guru di Jemberana yang ikut diklat pembatik ini. Nah, jadi silakan mulai sekarang buat akun dulu Bapak Ibu nih. Silakan buat akun dulu di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tahun depan ayo Jemberana serbu pembatik. Level 1. Nah, level 1 itu masih level literasi. Silahkan diikuti saja dulu ya. Mungkin kalau sudah cukup rasanya level 1 bisa istirahat dulu. Tahun depannya ikuti level 2. Ya, jadi saya juga kemarin begitu. Tahun lalu saya ikut level 1. Kemudian ketika tahun lalu itu saya lihat level 2-nya, waduh, membuat video saya nggak pede gitu. Pertama kalinya seperti itu saya Bapak Ibu, tampil di depan kamera itu rasanya tidak pede sekali. Ya udah saya nggak usah ikuti level 2, ini saya berhenti saja sudah di level 1. Ternyata tahun 2020 ini apa yang terjadi? Jadi tugas video itu muncul lagi di laptop saya. Jadi saya berpikir kalau